Hai semuanya, pernah gak sih kalian mikir kenapa ekonomi suatu negara itu bisa mengalami krisis ya? Atau kenapa kadang harga-harga itu naik dan banyak orang yang kesulitan cari kerja? Nah, semua itu dibahas dalam makroekonomi, yaitu cabang ilmu ekonomi yang fokusnya skala besar, kayak misalnya pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, dan juga pertumbuhan ekonomi. Tapi kamu tahu nggak, ilmu ekonomi itu terutama makro ya, itu nggak langsung muncul gitu aja loh. Yuk kita bahas bareng-bareng gimana sejarah perkembangan analisis makroekonomi dimulai. Awalnya, ekonomi itu kan fokus pada kebutuhan dasar manusia. Manusia punya keinginan yang tak terbatas, tapi alat atau faktor produksi yang tersedia jumlahnya sangat terbatas. Dari situ muncul banyak pilihan. Yang pertama, barang dan jasa apa yang perlu diproduksi ya. Terus yang kedua, untuk siapa barang itu diproduksi. Terus yang ketiga, bagaimana caranya agar hasil produksi bisa meningkatkan kepuasan dan juga kesejahteraan masyarakat. Inilah yang menjadi dasar munculnya ilmu ekonomi, termasuk makroekonomi. Tapi pada praktiknya, ekonomi itu nggak selalu lancar. Ada masalah-masalah besar yang sering terjadi, terutama dalam skala nasional. Seperti misalnya, 1. Pengangguran, yaitu ketika banyak orang itu mau bekerja tapi nggak ada pekerjaan yang tersedia. Terus yang kedua, ada inflasi, yaitu di mana kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus yang bikin daya beli masyarakat itu turun. Terus yang ketiga nih, ketidakstabilan ekonomi, kayak resesi atau krisis yang bikin pertumbuhan ekonomi itu jadi melambat. Masalah-masalah inilah yang bikin para ahli itu mulai berpikir, apa ada ya sistem pasar yang cukup untuk menyelesaikan masalah-masalah ini? Sekarang kita mau kenalan nih dengan tokoh penting ekonomi klasik, yaitu Adam Smith, yang hidup di tahun 1700-an. Di tahun 1776, beliau menulis buku legendaris berjudul The Wealth of Nations. Menurut Adam Smith, pasar itu seperti tangan tak terlihat. Artinya, kalau setiap orang bebas membuat keputusan ekonominya sendiri tanpa campur tangan pemerintah, maka ekonomi akan menyesuaikan secara otomatis dan menghasilkan efisiensi. Jadi, kalau ada pengangguran atau inflasi, menurut Smith, itu cuma gangguan sementara. Nantinya, pasar akan menyeimbangkan diri lagi tanpa perlu diintervensi. Tapi, teori itu diuji ketika terjadi depresi besar di tahun 1930-an. Di Amerika Serikat, pada tahun tersebut, 1 dari 4 orang itu menganggur. Ekonomi benar-benar lumpuh, bisnis bangkrut, orang kehilangan pekerjaan. Nah, dari krisis inilah muncul seorang tokoh penting, John Maynard Keynes. Keynes berpikir bahwa Adam Smith itu berbeda pikirannya dengan dia. Menurutnya, pasar itu nggak selalu bisa menyeimbangkan diri secara otomatis. Kalau ekonomi dibiarkan tanpa bantuan, justru bisa stuck dan krisis. Maka pemerintah harus ikut campur tangan, misalnya dengan belanja besar-besaran, menciptakan proyek, memberikan subsidi, atau menurunkan pajak untuk mendorong konsumsi. Tahun 1936, Keynes menulis buku super penting berjudul The General Theory of Employment, Interest, and Money. Buku ini adalah dasar dari teori makroekonomi modern. Menurutnya, pengangguran bisa terjadi dalam waktu lama
kalau tidak ditangani. Pemerintah harus aktif menciptakan permintaan agregat agar ekonomi bergerak. Yang menentukan seberapa aktif ekonomi berjalan bukan cuma produksi, tapi juga pengeluaran masyarakat untuk barang dan jasa. Jadi kesimpulannya, Adam Smith percaya pasar bisa mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Tapi Keynes bilang, kadang pemerintah perlu ikut campur tangan supaya ekonomi bisa pulih dan tumbuh stabil. Dari sinilah lahir teori makroekonomi modern yang kita pelajari sampai sekarang. Untuk memahami hal-hal besar dalam ekonomi seperti pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan nasional. Gimana? Gak sulit kan sejarahnya? Sekarang kamu udah lebih paham kenapa makroekonomi itu penting banget. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu dan tungguin pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa.